Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum memakan makanan atau minuman dari hasil pemberian orang lain yang saya tahu orang tersebut bekerja di salon kecantikan? Di situ ada jasa eyelash ya, tanam bulu mata, rambut dan potong rambut. Jazakallahu Ustadz. Pertanyaannya mendapatkan pemberian. Tapi orang yang ngasih kerjanya kerja yang diketahui profesi gak halal katanya. Ya. Tetapi di sini yang disebutkan kerja di salon. Ya. Ya sudah kita bahas sesuai dengan pertanyaan. Ya. Sekarang salon itu potong rambut, Ya. apalagi merias rambut. Untuk wanita Ustadz ya. Iya, apalagi ada yang tanam bulu. Nah, Ada kuku, dikutek, macam-macam. Iya, dan lain-lain. Berarti ada yang halal dan yang haram. Ya. Nah, gitu. Berarti ada yang halal dan yang haram. Kalau potong rambut nggak ada masalah. Ya. Kalau memasang bulu mata masalah itu. bermasalah karena merubah ciptaan Allah. Kita bacakan Al-Quran surat An-Nisa ayat 119. Wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Kata setan, saya akan benar-benar memerintahkan manusia sehingga mereka mengubah ciptaan Allah. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan wa hadza yatanawalu taghiral khalqah adh-dhahirah bil wasyam. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah mengubah-ubah ciptaan Allah yang nyata-nyata mengubah-ubah, seperti mentato. Nggak ada tai lalatnya, dibikin tato biar ada tai lalatnya misalnya. Kemudian washer itu giginya ada yang tinggi, ada yang rendah, disamakan. Bahasa saya itu pangur. Nah, di sini dia apa namanya? Jadi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, diratakan gitu ya. Ditipras gitu. Kayak rumput pakai mesin rumput biar rata gitu ya. Supaya gigitnya gigi ya itu namanya merubah ciptaan Allah. Kemudian wan namas itu apa namanya, ini menghilangkan bulu apa namanya nih? Bulu alis. Alis ya, menghilangkan. Dan dicontohkan dalam As-Sa'di adalah merenggangkan gigi direnggang-renggangkan biar terkesan lebih muda padahal sudah agak tua gitu ya. Itu semuanya merubah ciptaan Allah. Nah, yang disebutkan di dalam pertanyaan tadi salon di mana job atau layanan yang diberikan ada tanam bulu, berarti itu perkara yang haram. Berarti ada yang halal dan ada yang haram. Ya, ada yang halal dan yang haram pekerjaannya. Terus gimana kalau seseorang mendapatkan pemberian dari orang yang bekerja di salon tersebut? Jawabannya diterima. Loh kok diterima? Soalnya dia berpenghasilannya ada yang jobnya halal, ada yang haram. Diterima dengan memandang bahwasanya ini yang saya dapatkan dari job yang berpenghasilan, job yang berhukum halal. Job yang berhukum halal. Tapi kalau misalnya salonnya hanya melayani yang haram semuanya, hanya misalnya ini apa namanya, bulu mata, cukur alis, kemudian pasang bulu mata, atau nambahin alisnya supaya agak panjang dikit, panjang, atau kemudian tato. Jadi yang haram semuanya, maka jangan diterima karena penghasilannya haram. Tapi kalau ada yang halal dan haram, silakan boleh diambil dengan memandang ini dari penghasilannya yang halal. Demikian Bu Fatih ya. Baik Ustaz. Ustaz, sedikit nambahin Ustaz. Tadi kita bicara masalah gigi Ustaz ya. Kalau tadi gigi direnggangkan nggak boleh, tadi dibablas nggak boleh. Kalau gigi dirapikan Ustaz, pakai behel Ustaz ya. Atau mungkin juga kalau ada orang yang sumbing dirapikan supaya nggak kelihatan sumbing apa namanya? Sumbing namanya Ustaz. Sumbing ya. Sumbing. Itu gimana Ustaz? Kalau sumbing kan ditambal, kemudian gigi tidak rata, tongos dan yang lainnya, kemudian biar dibekel biar tidak tongos, biar normal gitu ya. Maka jawabannya, kalau sifatnya pengobatan atau mengupayakan agar kondisinya normal, itu tidak mengapa, bagian dari pengobatan. Orang yang normal itu nggak sumbing, yang normal itu nggak ada bibir terbelah sehingga ngomongnya tidak pas gitu ya. Atau mungkin ditambal tapi ngomongnya tetap agak berat juga ya. Ditambalnya ini karena untuk menormalkan yang namanya orang itu
tidak terbelah bagian giginya. Nah itu pengobatan nggak apa-apa. Termasuk tongos, gimana biar nggak tongos sehingga tidak terganggu, itu nggak apa-apa, bagian dari pengobatan. Nah sekarang sama seperti ini, orang hidungnya pesek, kemudian diupayain, ditarik-tarik, ditambal biar mancung, boleh? Ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Sudah normal. Loh sudah normal gimana? Normalnya orang itu punya hidung dan bisa napas berfungsi semestinya, sehingga pesek disyukuri. Bukan pesek kemudian dimancung-mancung, ditambal apa gitu, nggak boleh. Namanya merubah ciptaan Allah. Tetapi kalau misalnya tongos sehingga terganggu, ya makan apa, cililit-cililit gitu ya, itu namanya diupayakan pengobatan, ya bukan merubah ciptaan Allah. Demikian pula misalnya apa tadi yang cerita sampaikan, sumbing ya, sumbing juga untuk menjadikan atau mengupayakan agar normal, tidak ada masalah. Ya, baik, jazakallah Ustaz. Kalau misalnya ini obat ya, anting gimana? Perempuan Ustaz ya? Itu bukan mau rubah ciptaan Allah, memperindah. Memperindah, Ya. ya. Jadi nggak ada yang dirubah, cuma dilobangin dikasih anting untuk perempuan. Kalau hidup dikasih anting, Aneh tuh. aneh bagi antum karena orang Indonesia. Hurufnya orang Hurufnya orang Indonesia nggak ada hurufnya, tempat lain bisa jadi sesuatu yang biasa, kecantikan untuk wanita. Oh iya, baik Ustaz, jazakallah khair. Amin wa iyyakum. Mulana dari Sidoarjo, demikian jawaban dari Ustaz Muhammad Yasin.